IndiHome, dekatkan pengalaman. Adanya wacana restoratif justice untuk Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Joko Widodo mencuat setelah disahkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh DPR. Namun usulan itu bisa dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo CS sebagai terlapor. Kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo CS disebut bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice dengan mediasi penal. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral. Tujuannya adalah mencari kesepakatan pemulihan yang adil. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki menyebut ide mediasi diusulkan oleh pengamat polisi Faisal Assegaf dalam audiensi di PT IKA Rabu kemarin. Coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Solusi mediasi yang ditawarkan kepada Roy Suryo CS pun kandas setelah para tersangka menolak proses perdamaian sebagai win-win solution. Kuasa hukum tersangka tetap kekeh perkara pidana tidak sepantasnya diselesaikan lewat jalur mediasi. Pertama dari sisi prosedur, yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi prosedur, memang dalam pidana nggak ada mediasi, yang ada itu perdata, gugatan, utang. Ya sudah ya, utangnya aku lunasi, mediasi, selesai. Kalau pidana ya korupsi, ya sudah ya kita anggap selesai ya korupsi. Nggak bisa, ini pidana. Harus dibuktikan apakah unsurnya terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi ya penjara, jika tidak ya bebas, begitu kan. Namun Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Unsud Purwokerto, menyebut restoratif justice memungkinkan untuk menyelesaikan kegaduhan tudingan ijazah Jokowi jika hukumannya di bawah 5 tahun. Sebagai bentuk alternatif dalam suatu penyelesaian perkara, yaitu adalah restoratif justice. Nah, ini sebagai suatu terobosan yang luar biasa, tapi mudah-mudahan politik hukum, sekarang kita bicara politik hukum, kalau memang bisa dilakukan, berani nggak menerobos pasal-pasal yang diancamkan lebih dari 5 tahun? Karena KUHP sudah strict di bawah 5 tahun. Sehingga ada yang bisa di RJ, ada yang tidak bisa di RJ. Kalau kita kembali pada paradigma ketentuan pasal 76, 78 KUHP yang baru nanti. Sementara itu, revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru saja disahkan DPR menjadi undang-undang dinilai membawa angin segar bagi Roy Suryo CS. Terdapat sebuah klausul yang dapat menjadi pintu bagi Roy Suryo CS terhindar dari pidana. Tim TV One mengabarkan.